Baik, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Made Aldius Saleh. Saya mahasiswa dari ITB Istiqomah Bali, dan kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara singkat terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari terkait dengan tugas bahasa Indonesia. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri lebih dahulu. Terima kasih, nama saya Nilo Esa Yuri Astiti. Saya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, di mana saya sudah menjalani profesi ini selama 22 tahun. Gitu. Oke. Ya, baik. Selanjutnya mungkin saya ingin sedikit bertanya tentang topik yang saya sudah bilang tadi pada Ibu untuk mendapatkan sedikit informasi terkait topik tersebut. Mungkin pertanyaan pertama itu menurut pendapat Ibu sendiri, bagaimana sih perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat saat ini? Kalau menurut Ibu, melihat perkembangan penggunaan bahasa Indonesia pada saat itu sudah bagus menurut Ibu. Nah, hal ini bisa dilihat dari anak-anak, terutama di SD itu, mereka sudah bisa berbahasa Indonesia, berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, itu yang menurut Ibu membuktikan bahwa perkembangan bahasa Indonesia sudah cukup bagus, walaupun ada beberapa hal di beberapa sisi harus kita perbaiki, terutama seperti Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, di sana Ibu melihat ada beberapa hal yang perlu kita benahi seperti itu. Oke, saya sudah setuju dengan pendapat Ibu. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, seberapa penting sih menjaga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kalau menurut Ibu, bagaimana, seberapa besar sih kita harus menjaga bahasa Indonesia? Kan seperti itu kan, Dek? Iya. Nah, itu kita harus menjaga, menurut Ibu itu harus, itu sebuah keharusan, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Itu yang pertama. Kedua, bahasa Indonesia itu kita jadikan sebagai bahasa komunikasi yang efektif, gitu ya. Karena itu, di samping itu bahasa Indonesia juga bahasa pemersatu kita. Seperti itu menurut Ibu. Maka perlulah bahasa Indonesia itu dijaga, kemudian dikembangkan kalau bisa. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut pendapat Ibu, bagaimana sih pengaruh media sosial dan teknologi ini terhadap penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dalam profesi Ibu sebagai guru? Ibu rasa media sosial itu sangat berpengaruh ya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya TikTok, YouTube, itu kan anak-anak itu kan banyak menonton TikTok atau YouTube. Nah, dari sana anak-anak sering menangkap atau menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan apa yang mereka tonton dan mereka ucapkan seperti itu. Nah, padahal kadang-kadang dari media sosial itu TikTok atau YouTube itu ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin kurang sesuai gitu ya, seperti itu. Nah, mereka serap itu semua, mereka gunakan kata-kata itu dalam komunikasi mereka seperti itu. Nah, ada kata-kata yang kurang bagus menurut Ibu atau kurang sesuai seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu ada nggak sih saran untuk generasi muda agar tetap mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, anak-anak generasi muda sudah sepantasnya lah ya mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Dari kita mencintai itu, kita hendaknya menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menurut saran Ibu? Yang pertama, di usia dini misalnya, seperti anak-anak sekolah dasar, itu kita bisa lakukan dengan cara banyaklah membaca. Membaca apa? Cerita, kemudian novel, atau majalah-majalah itu bisa dibaca. Nah, kemudian kalau generasi muda yang jenjangnya lebih tinggi lagi itu bisa membaca lebih banyaklah, membaca artikel, kemudian karya ilmiah yang seperti itu, dan perbanyak menulis. Nah, dari sanalah kita bisa mendapatkan
perbendaharaan kata atau dari membaca itu kita bisa melihat bagaimana menyusun kalimat yang baik yang sesuai dengan ejaan yang benar, terus kata-kata baku yang bagus seperti itu. Nah, dari sana kita akan dari membaca itu kita akan bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi kita akan menjadi lebih runtut dan kita tidak akan kesulitan dalam menggunakan bahasa atau kata-kata dalam hal-hal formal atau resmi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih mungkin untuk jawaban Ibu. Mungkin sekian saja untuk pertanyaan saya. Mungkin yang dapat saya sedikit simpulkan, mungkin Ibu menyampaikan dari seberapa penting itu. Menurut Ibu kan tadi bilang kalau misalkan bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Betul. Karena bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa pemersatu bangsa yang sebagai alat komunikasi kita juga antar sesama orang Indonesia. Dan juga mungkin yang dapat saya tangkap di mana Ibu menyampaikan tadi bahwa untuk saran Ibu, ya mungkin saya juga harus lebih belajar tentang bahasa Indonesia, membaca jurnal, membaca buku jurnal ilmiah yang bisa meningkatkan cara saya untuk menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Iya, betul sekali. Baik, mungkin sekian saja untuk wawancara hari ini, Bu. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Sama-sama. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga sukses ya. Iya, Mas. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Dwi Judartawan. Pada saat ini saya sedang melakukan tugas wawancara dari Ibu Fonsi tentang matkul bahasa Indonesia dengan topik penggunaan bahasa Indonesia saat ini di masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan bahasa Indonesia dan penggunaannya di masyarakat, terutama anak muda. Di sebelah saya bersama dengan narasumber, yaitu seorang dokter gigi, Ibu Desa. Bisa diperkenalkan dari nama, profesi, dan juga sudah berapa lama berpengalaman di bidang tersebut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, nama saya Dr. Gigi Desa Gede Eka Variasi, yang saat ini saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Profesi saya sebelum menjadi PNS, saya seorang dokter gigi dan pernah berpraktek selama dari 2003 sampai 2010, praktek dengan 3 tempat praktek, dan pernah bekerja di rumah sakit jiwa, praktek di Smile Clinic, dan di praktek mandiri sendiri di Abian Basi. Sedangkan saat ini aktifnya saya sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan terkait dengan topik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang akan saya ajukan itu seputaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang ada di seputar lingkungan Ibu Desa. Jadi langsung aja ya, pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu Desa, bagaimana perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat saat ini? Yang pertama, kita di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dalam keseharian kita sebagian besar karena di Bali semua berbahasa Bali, tapi campur dengan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam suatu rapat, kita selain hari Kamis, kita selalu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dalam acara resmi kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam keseharian kita selalu memakai bahasa Indonesia di kalangan anak-anak muda itu pakai bahasa Indonesia, tapi tidak sesuai dengan IED bahasa Indonesia yang sebagai bahasa Indonesia pergaulan. Zaman-zaman anak Gen Z sekarang itu bahasa pergaulan. Jadi kalau di dalam rapat kita selain bahasa hari Kamis, karena sesuai dengan pergub kita harus menggunakan bahasa hari Kamis, kita harus menggunakan bahasa adat, bahasa Bali. Bahasa daerah anak kita di Bali, kita hari Kamis itu menggunakan bahasa Bali.
Jadi untuk selain hari Kamis dan apel-apel kita menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan kedua, seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Saat ini kita dalam era zaman sekarang itu kita apalagi untuk mengawali pergub, karena penggunaan bahasa sehari-hari kita disarankan untuk mempergunakan bahasa daerah. Jadi untuk bahasa Indonesianya mungkin di acara resmi atau rapat mungkin dipergunakan bahasa Indonesia. Oke, berarti itu penting tetapi tidak selamanya gitu. Tidak selamanya penting dalam acara-acara resmi biar bisa menyampaikan informasi yang benar. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh media sosial dan teknologi terhadap penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari? Seperti misalnya dari sosmed seperti Instagram atau TikTok dan sebagainya, apakah ada pengaruhnya dalam penggunaan bahasa Indonesia, terutama pada anak muda? Apakah ada pengaruh? Kalau mungkin IG atau IG ya. Ya, Kalau IG sosial media itu tergantung informasi. Kalau informasi itu kita sehari-hari menggunakan, biasanya saya lihat-lihat di sosial media itu untuk penggunaan bahasa Indonesia tidak selalu mempergunakan IED. Yang penting masyarakat itu mengerti mengerti. dan penyampaian informasi biar bisa diterima. Kalau kita terlalu baku bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, kadang-kadang masyarakat awam itu dan anak-anak muda tidak terlalu Paham. perhatian Perhatian. ya, tidak Ya. terlalu perhatian untuk informasi yang kita sampaikan. Baik. Selanjutnya yang terakhir nih, pertanyaan terakhirnya, apa saran Anda untuk generasi muda agar tetap mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Untuk saran kita sih sebenarnya, saran pribadi ya. Ya. Dari saya itu sebenarnya untuk penggunaan bahasa Indonesia itu, di lingkungan yang resmi umpamanya, rapat-rapat ataupun, undangan itu kalau pakai, secara tertulis itu undangan itu kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tapi kalau keseharian karena sekarang, bahasa daerah yang diutamakan untuk keseharian, kita masih menjunjung bahasa daerah. Berarti kita tetap mencintai bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia sebagai bahasa nasional. nasionalis, dan juga tidak melupakan bahasa budaya sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber kita. Ada cukup baik. Selanjutnya, harapan saya untuk selesai dari wawancara ini adalah semoga kedepannya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, terutama pada masyarakat dalam menyampaikan informasi yang baik. Dan untuk hasil wawancara ini akan saya gunakan sebagai tugas untuk matkul bahasa Indonesia dan semoga bisa berguna ke depannya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penggunaan tata bahasa yang tidak benar atau sedikit salah, saya mohon maaf dan terima kasih.